Alhamdulillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa anjahta ambas sairina hishawatal hiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang maha mencipta, yang maha memelihara, yang maha mengatur. Dialah Allah zat yang berkuasa menguasai seisi langit dan seisi bumi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menghidupkan dan zat yang maha mematikan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menggenggam segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkehendak, yang maha menentukan, yang mengizinkan kaki bisa melangkah, mengizinkan mata bisa berkedip, yang mengizinkan jantung bisa berdenyut, yang menggerakkan segala yang kita gerakkan, dan tidak ada satu pun yang bisa bergerak kecuali itu karena atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, kita ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Bertemunya kita tahun baru Islam 1446 Hijriah adalah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah sampai malam ini Bapak Ibu masih dalam keadaan hidup, masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehidupan yang ada hari ini, kesehatan yang diberikan Allah malam ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan inilah menjadi wasilah, menjadi jalan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak hamba-hamba yang bersyukur itu Bapak Ibu yang berbahagia. Dalam Al-Quran disebutkan urutan nama surahnya An-Nahl, urutan surah yang ke-16, nomor ayat yang ke-78. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal abasara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan dialah Allah yang telah mengeluarkanmu daripada perut ibumu. Saat itu engkau terlahir ke dunia tak mengetahui apa-apa. Lahir kita ke dunia, kita tak tahu apa-apa. Dan kita tidak membawa apa-apa karena kita memang bukan siapa-siapa. Kita hanyalah seorang hamba Allah yang penuh dengan keterbatasan. Hamba Allah yang penuh dengan kelemahan, serba kekurangan. Kita hanyalah makhluk yang sangat lemah, bergantung dia kepada zat yang maha kuat, yang tidak ada tempat kita mengadu dan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa ja'ala lakumus sam'a wal abasara wal afidah. Saat itu Allah memberikan engkau nikmat bisa mendengar. Kemudian Allah berikan engkau nikmat bisa melihat. Lalu kemudian Allah berikan nikmat kepada kita, diberikan akal dan fikiran. Nikmat pendengaran diberikan Allah. Nikmat penglihatan diberikan Allah. Nikmat akal dan fikiran pun diberikan Allah. Tapi apa kata Allah di ujung ayat itu? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali mereka yang bersyukur. Walaupun kemudian hamba yang bersyukur itu sedikit, insya-Allah yang hadir dalam Masjid Al-Firdaus ini masuk dalam golongan yang sedikit itu. Amin ya rabbal. Sebagai bukti cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita ucapkan satu kalimat salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan rajinnya kita bersalawat, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh, menjadi wasilah mendapatkan syafaatul uzmah, pertolongan yang paling kita harapkan nanti di hari kiamat. Kenapa kita harapkan syafaat Nabi? Yauma yafirrul mar'u min akhi.
Karena hari itu kata Allah, seseorang akan mengurus dirinya masing-masing. Tak bisa berharap, tak bisa membantu, dan tak bisa kita mendapatkan pertolongan dari orang lain. Wa ummihi wa abi, seorang bapa tak bisa ditolong oleh ibunya, ibunya dengan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, seorang sahabat tak bisa menolong sahabatnya, kawan tak bisa menolong dengan kawannya, saudara kandung tak bisa menolong saudara kandungnya. Hari itulah kita nafsi-nafsi Bapak Ibu. Ketika amal kita tak cukup memasukkan kita ke dalam surganya Allah, apa pertolongan yang paling kita harapkan saat itu? Syafaat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang beriman selalu disuruh bersolawat kepada Nabi. Mana dalilnya? Ada di Al-Quran, nama surahnya Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman itu diperintahkan Allah, sallu alaihi, bersolawatlah kalian dan bersalam dengan salam yang sempurna. Bapak Ibu pengurus masjid yang kita muliakan, para imam-imam yang kita muliakan, orang-orang tua kami, kaum muslimin kaum muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Malam hari ini sebelum kita menyampaikan tentang tausiah Muharram, saya ingin mengajak 1 minit hingga 2 menit kita lantunkan salawat dan bentuk salam kita dan cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi, ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi, qasaman bin najmihi nahawa mal mu'afa wa saqim sawa, fakhla'il kaunayni anka siwa, hubba maulal urbi wal ajami, مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل amin ya rabbal alamin. Allah habis salawat barulah selesai mi. Nah apa juga dah. Jangan lupa 2 minitnya di siko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas suaranya ni? Ibu-ibu jelas? Sebenarnya kalau saya ceramah tak pakai mic pun tak apa-apa. Orang Medan tu kuat-kuat suaranya. Payah merendahkannya, payah. Ada jemaah bilang tak bisa Ustaz rendahkan sikit suaranya katanya. Memang dari dulu begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti peringatan Muharram kita malam ini menuju insan yang kamil. Kalau manusia ini sudah kamil, maka selesailah tugasnya sebagai hamba di dunia. Karena kamil itu Bapak Ibu adalah manusia seutuhnya. Insan artinya manusia, kamil artinya sempurna. Tapi bukan rokok sempurna. Kamil
manusia yang sempurna, manusia yang seutuhnya, manusia yang sesungguhnya. Memang itulah tujuan Allah menghadirkan kita ke dunia ini. Al-Quran menjelaskan dalam surah Az-Zariyat urutan surah yang ke-51 nomor ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Apa maknanya? Bahwa hidup dan mati kita Bapak Ibu hanyalah untuk beribadah. Untuk apa kita hidup? Untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah secara totalitas, bukan separuh-separuh, secara kafah, secara menyeluruh. Bahkan diperintahkan kepada orang beriman itu tidak hanya sekedar mereka beriman kepada Allah, tapi kemudian mengislamkan diri mereka dengan Islam yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, menghambakan diri tidak separuh-separuh, totalitas. Mulai kita tidur, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, dan seterusnya. Penghambaan hanya total kepada Allah. Itu yang disebut dengan insan yang sempurna. Apakah kita akan sampai kepada makom itu Bapak yang berbahagia? Inilah usaha ikhtiar yang kita lakukan. Doa kita, sampailah kita manusia yang manusia yang sempurna, manusia yang menghambakan diri kepada Allah. Meninggal kita besok Bapak Ibu, dosa kita diampuni Allah. Sebelum kita mati, kita bisa bertaubat kepada Allah. Saat datang kematian menjemput kita, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mati, dosa kita pun telah diampuni Allah. Itulah doa yang setiap habis kita salat selalu kita panjatkan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tapi sebelum itu apa yang kita minta? Wa nas'aluka taubatan qabla al-maut. Kami memohon kepadamu ya Allah taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, mendapat rahmat saat menjelang mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, mendapat ampunan setelah mati. Kalau sudah bisa bertaubat sebelum mati, mendapat rahmat saat menjelang mati, lalu kemudian mendapat ampunan setelah mati, maka manusia ini akan menjadi manusia yang insan kamil. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kembali kita mengulang kaji bahasa orang tua kita dulu. Karena kaji ini Bapak Ibu tidak ada yang baru. Kaji ini tidak ada yang ditambah-tambah. Al-Qurannya tetap, hadisnya tetap. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Tapi kita ulang-ulang. Untuk apa diulang-ulang? Supaya kita kembali mendapat nasihat. Karena nasihat itu selama hidup harus kita diberi nasihat. Dan orang-orang yang tidak merugi, di antara orang yang tidak merugi itu salah satunya adalah mereka yang saling nasihat menasihati. Dalam Quran surah Al-Asr urutan surah yang ke-103 nomor ayat yang ketiga, wa tawasau bil haqqa wa tawasau bis sabar. Mereka saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Inilah gambaran orang yang tidak merugi sepanjang hidupnya di atas dunia. Malam ini kalau melihat kalender, ini sudah masuk malam 1 Muharram. Karena pertukaran waktu itu adalah di adzan maghrib berkumandang. Tapi kalau kalender Masehinya baru dihitung 1 Muharram itu mulai nanti lewat pukul 00. Makanya kalau kita lihat kalender 1 Muharram itu adalah 7 Juli 2024. Tapi kalau kalender Hijriah dia masuk kalender Masehinya tanggal 6 Juli 2024, tepatnya di malam Ahad. Bergantilah hari, bergantilah tahun. Masuk maghrib tadi kita masuk 1 Muharram 1440. Saya ulangi,
1440. Alhamdulillah. Memang jamaah Al-Firdaus ini cerdas-cerdas. Ada yang tak tahu dia 1445 atau 44 katanya. Dibahasnya pula yang sudah lewat. Ini sudah masuk 1446 Hijriah. 1 Muharram 1446 Hijriah. Kita tinggalkan bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam penanggalan 1 tahun Hijriah, tahun 1445 Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dunia ini banyak orang menggunakan kalender dalam menghitung waktu, masa dan tahun. Kita kenal ada yang disebut dengan kalender Masehi, ini sudah umum bahasanya, atau yang bahasa lain disebut dengan kalender Gregorian. Ada yang disebut dengan Imlek, ada yang disebut dengan kalender Saka, kemudian ada yang disebut dengan kalender Tijai, ini dari Tiongkok. Kemudian ada juga yang ini untuk kita umat Islam namanya kalender Hijriah. Bapak Ibu berbahagia, baru dilakukan penetapan kalender Hijriah untuk umat Islam sedunia di waktu Nabi hidup atau setelah Nabi wafat. Ibu-ibu, setelah Nabi wafat atau di masa Nabi hidup? Setelah Nabi wafat. Jangankan Nabi di masa hidupnya, lahir Nabi kita tak punya tahun, bulan kita punya, lalu kemudian hari kita punya, tapi menetapkan tahunnya tidak ada. Makanya ketika lahir Nabi Muhammad, tanggal berapa? Tanggalnya disebutkan 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Tahun berapa? Tak ada. Disebutlah bahasa Arabnya Amul Fil. Am artinya tahun, fil artinya gajah. Amul fil, tahun gajah. Maka hati-hati yang memakai nama pangkalnya fil. Gajah artinya itu tuh. Dan sembarang-sembarang mengasih nama. Fil artinya gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Itulah momentum yang paling bersejarah yang tak bisa dilupakan. Ketika seorang tentara namanya Abraha, tapi dia adalah kafir, dia tidak beriman. Dia melihat Ka'bah dikunjungi oleh seluruh penjuru mancanegara, berbondong-bondong orang ke sana. Cemburu dia melihatnya. Padahal dia sudah bangun istana yang besar, dia bangun tempat yang mewah di daerahnya, tapi orang tak tertarik. Tetap juga orang datang berkunjung melihat Ka'bah. Mereka berbondong-bondong dari segenap penjuru untuk mendatangi Ka'bah. Kecemburuan inilah yang hadir di hati seorang Abraha, hingga kemudian saat Nabi lahir dikirimnyalah tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi kemudian di tengah jalan dihalaulah ini oleh burung ababil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena burung itu adalah makhluknya Allah. Kalau makhluk mesti tunduk kepada Khalik, yang dicipta mesti tunduk kepada Dia yang mencipta. Itu dijelaskan dalam surah Al-Fil. Surahnya sudah kita hafal. Kalau tak hafal parah betul lah Bapak Ibu duduk. Hafal Bapak Ibu surahnya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka? Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana lenyapnya tentara-tentara bergajah? Wa arsala alaihim, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi dikirim Allah burung. Maka peristiwa itu disebut dengan tahun gajah. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa Ka'bah adalah merupakan Baitullah. Dia akan dijaga oleh yang memiliki seisi langit dan seisi bumi. Kenapa hati manusia selalu cenderung melihat Ka'bah? Kenapa hati manusia selalu terpaut kepada Ka'bah? Bahkan Nabi SAW, halo? Macam mana mikrofon kita ni? Hilang-hilang timbul suaranya. Ini namanya la yamutu wa la yahya. Tak bermutu mungkin kurang biaya. Tapi Firdaus ni kasnya banyak. Tes 1, 2, 3 jelas? Perasaan saya hilang-hilang timbul. Maka yang hilang-hilang timbul ni parah. Jangankan mik, manusia pun kalau hilang-hilang timbul aneh kita menengoknya itu. Tiba-tiba apa tu lah nongol, tiba-tiba lah hilang lonyo kan?
Kita lanjutkan Bapak yang berbahagia. Sampai di mana tadi? Hilang kaji jadinya kan? Sampai di mana tadi? Ka'bah. Ndak apa, billahi dah Ka'bah yang kita bahas lagi. Kenapa hati manusia selalu terpaut kepada Ka'bah? Inilah mustajabnya dan berkahnya doa seorang Nabiullah. Bahkan kemudian doa ini akan berlaku sepanjang zaman Bapak Ibu. Siapa yang berdoa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Diabadikan doanya dalam Al-Quran. Diabadikan doanya dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Oh Tuhanku, aku tinggalkan istriku dan anakku Ismail di tempat yang tandus, tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, tak ada makan-makanan, bahkan minuman pun tak ada, air pun tak terlihat olehnya. Tapi kemudian aku dekatkan mereka inda baitikal muharram, di dekat Ka'bah, di dekat rumahmu yang engkau muliakan ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, kata Ibrahim, supaya mereka kelak mendirikan salat. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati hamba-hambamu ya Allah, agar selalu terpaut hati mereka kepada Ka'bah yang engkau muliakan ini. Asbab doa Ibrahim inilah Bapak yang berbahagia, hingga kemudian hati kita pun selalu rindu dengan Ka'bah. Kalau ada orang menyobui, ambo biasa-biasa aja nya Ustaz. Rindu ndak juo, ndak rindu ndak juo-juo. Kalau ada manusia yang cenderung itu hatinya, berartilah berbahaya hatinya itu. Alah sakit hatinya itu Bapak berbahagia. Hati ini kalau sakit ndak ada obatnya di apotek. Karena hati ini penyakit jiwa. Naudzubillahi min dzalik. Maka beruntunglah hati mereka yang terpaut kepada Ka'bah. Siapa dia? Mereka yang mau mengorbankan harta diri mereka untuk sampai ke sana. Bapak Ibu, jangan disangka sampai ke Makkah Madinah itu hanya free, tak bayar apa-apa. Kalau tidak berkorban, tidak berjuang, tidak bisa apa. Maka banyak jamaah bertanya, macam mana supaya bisa sampai ke sana Pak Ustaz? Doa sudah, amalan-amalan sudah. Apalagi obatnya? Cie obatnya nyo. Sampai nanti Bapak Ibu di rumah, buka lemari, tengok surat. Apa yang ditengok suratnya? Surat tanah, surat ruko, surat rumah peta. Tengok-tengok lah itu. Habis itu kemudian jual. Sampailah ke Makkah Madinah itu. Dikiranya free aja sampai ke Makkah Madinah itu. Bapak yang berbahagia, maka kemudian kita yakini Ka'bah akan tetap dimuliakan oleh Allah. Bahkan kata Nabi SAW, menatap Ka'bah itu saja kita mendapat rahmat berapa? 20. Setiap hari Allah turunkan rahmat di Ka'bah itu 120. Yang bertawaf dapat 60 rahmat, yang salat dapat 40 rahmat, yang tak bertawaf, yang tidak salat, hanya menengok saja dengan penuh kemuliaan, dapat dia 20 rahmat. Itulah hebatnya melihat Ka'bah. Kita tinggalkan Ka'bah berbahagia, kita ulang lagi ke kajian Muharram tadi. Lalu kemudian setelah kepemimpinan digantikan oleh sahabat Nabi namanya Abu Bakar Siddiq, belum juga ada penetapan tahun Hijriah, kehalifaan Abu Bakar diganti dengan Umar bin Khattab. Di pertamanya juga belum. Kapan kemudian baru ada penetapan kalender Hijriah ni? Inilah kita ulang-ulang kaji-kaji. Ketika Umar bin Khattab mengirim surat kepada seorang gubernur di daerah Syam. Dulu namanya Syam. Sekarang Syam ini sudah terbelah menjadi 4 negara. Ada Syria beribu kota di Damaskus, ada namanya Lebanon beribu kota di Beirut, kemudian ada namanya Yordania beribu kota di Amman,
Kemudian ada namanya Palestina, beribu kota di Al-Qudus atau yang disebut dengan Palestina. Ini namanya wilayah Syam. Ketika Nabi berusia 12 tahun, Nabi sudah dibawa oleh pamannya untuk berdagang ke sana. Pamannya yang bernama Abu Thalib. Dibawa Nabi berniaga sampai ke negeri Syam. Makanya Nabi SAW sebelum beliau wafat, Syam dan Yaman ini didoakan oleh Nabi SAW. Apa doa Nabi? Allahumma barik fi syamanina. Ya Allah, datangkan keberkahan untuk wilayah negeri Syam. Allahumma barik fi yamanina. Ya Allah, datangkan pula keberkahan untuk wilayah Yaman. Syam diberkahi, Yaman diberkahi. Maka kita yakin dan percaya karena Syam telah didoakan oleh Nabi, dan wilayah Syam itu salah satunya adalah Palestina. Walaupun saudara kita dalam keadaan menjerit di sana, itu kita akui dan kita sadari. Saudara kita sedang susah di sana, iya. Saudara kita sedang tertindas di sana, iya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Palestina akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Berlaku doa Nabi di negeri Syam itu, bahagiannya salah satunya adalah Palestina. Namun demikian pun Bapak berbahagia, walaupun kita tak bisa banyak berbuat untuk wilayah Palestina, setidaknya doa selalu kita panjatkan kepada Allah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wa minal mujahidin fi Palestin. Ya Allah, datangkan pertolongan bagi orang-orang yang berjihad di Palestina. Allahumma ansurhum nasran aziza. Ya Allah, tolong mereka dengan pertolonganmu. Waftah lahum fatham mubina. Dan bukakan ya Allah pintu kemenangan buat saudara kami yang ada Palestina. Ketika kita tak bisa berjihad ke sana, tak apa, tak bisa kita sampai ke sana, tak masalah. Tapi ketika ada donasi untuk menolong saudara kita yang ada di Palestina, Bapak Ibu bagilah sebahagian rezeki itu, bagi bantuan kita untuk mereka. Semua itu akan dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai kemudian dapatlah gubernur Syam namanya Amr bin As. Dia melihat surat Khalifah Umar ini tidak lengkap, tidak seperti surat-surat yang dikirim oleh Raja Kaisar saat itu. Dia melihat lengkap hari, tanggal dan tahunnya. Tapi yang dikirim Khalifah Umar hanya ada hari dan tanggal, tahun tak ada. Maka diusulkanlah oleh gubernur Syam saat itu, Bapak berbahagia, untuk kemudian agar dibuat kalender umat Islam. Atas usulan itulah Khalifah Umar bin Khattab memanggil para pejabat-pejabat saat itu, diadakanlah namanya musyawarah. Karena dalam Islam musyawarah yang diajarkan, bukan suara terbanyak. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Setelah diajak musyawarah, maka diputuskanlah umat Islam harus memiliki kalender, harus memiliki tahun. Pertanyaannya, dari mana kita mulai menghitung? Usulan bermunculan dari mana-mana. Dihitung dari lahirnya Nabi, dihitung dari ketika Nabi menikah dengan Khadijah, dihitung ketika Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Lalu kemudian semua usulan ini tidak diterima oleh peserta rapat. Tapi usulan yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, ya Khalifah, saya usulkan dihitung tahun baru Islam ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Apa sebab? Karena disitulah kemudian baru jelas mana yang hak, mana yang batil. Al-hijratu tufarriqu bainal haqq wal batil. Hijrah melahirkan, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bahkan Yastrib saat itu, sebelum disebut namanya Madinah Al-Munawwarah, namanya dulu Yastrib. Yastrib artinya adalah berkecamuk. 4 suku Yahudi yang ada di Madinah saat itu, Yastrib, selalu berkecamuk, Bapak yang berbahagia. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka kemudian terjadilah perdamaian. Bahkan kemudian dibuat namanya perjanjian atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Bagaimana umat Islam berdamai dengan orang Yahudi yang tinggal di sana, tidak saling ganggu-mengganggu, tapi kemudian saling bertoleransi. Yastrib berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah artinya adalah kota yang berperadaban, Al-Munawwarah artinya adalah yang bercahaya. Berlakulah lalu kemudian itulah ditetapkan sebagai tahun 1 Hijriah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situ sampai hari ini sudah 1446 Hijriah. Inilah yang kita jalani hari ini. Lalu berbicara tentang hijrah ni babur bahagia, apa sikap yang mesti kita lahirkan? Tahun 1445 sudah kita tinggalkan dan itu tidak akan pernah kembali lagi. Sekarang kita songsong 1446 Hijriah. Berbicara tentang hijrah selalu kaitannya dengan waktu, Bapak Ibu. Maka dalam Al-Quran banyak ayat-ayat, banyak surah-surah yang diawali dengan waktu. Bahkan Allah bersumpah daripada waktu itu, Bapak yang berbahagia. Mulai daripada yang disebut dengan waktu fajar. Dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, wal fajri, demi waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah di waktu fajar? Itu menunjukkan bahawa waktu fajar sesuatu yang sangat penting. Kemudian setelah fajar masuklah waktu subuh. Di waktu subuh pun kembali Allah bersumpah, was-subuhi, demi waktu subuh. Ada apa di waktu subuh? Dalam surah At-Takwir dijelaskan, was-subuhi idza tanaffas. Saya sudah semangat ceramah ni, mik pula bermasalah. Hilang bahan dibuatnya. Berapa menit lagi kau, Pak? 19.40. Kini 19.31. 9 menit le. Sampai pesan Muharram ni nak. Terlalu lama tadi membahas Ka'bah dan Nabi Ibrahim ini. Bu, sehat? Menengok wajah ibu-ibu ni memang luar biasa. Tapi yang saya tengok ni pemain-pemain lama semua nampaknya ni. Payah lo menghadirkan pemain-pemain baru ni nak. Tapi tak apa dah. Yang penting pemain lama tetap bertahan, menunggu datang pemain baru. Kalau pemain lama kau tak bertahan, bahaya Bapak yang berbahagia. Jadi bertahanlah pemain lama dulu. Makanya kalau ada jamaah bertanya, itu kayak itu aja jamaahnya. Memang dari dulu itu kayak itunya, sambil menunggu datang pemain baru. Lanjut. Was-subuhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika mulai napas satu demi satu. Di situ pun Allah bersumpah. Maka waktu subuh pun sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Setelah itu masuklah waktu duha. Dalam surah Ad-Duha pun Allah bersumpah, wat duha, demi waktu duha. Setelah duha masuklah siang. Di waktu siang pun Allah bersumpah. Ada di surah Al-Lail, wan nahari idza tajalla, ketika waktu siang yang memberikan penerangan. Setelah itu masuklah waktu sore. Di waktu sore pun Allah bersumpah, wal asar, demi waktu asar. Kemudian masuklah malam. Di waktu malam pun Allah bersumpah, wal laili, demi waktu malam. Ada apa demi waktu fajar, demi waktu subuh, demi waktu duha, demi waktu siang, demi waktu asar, dan demi waktu malam? Maka ulama tafsir menjelaskan, ketika Allah bersumpah terhadap sesuatu, itu menunjukkan sesuatu itu memiliki keistimewaan. Makanya waktu fajar itu waktu istimewa. Apa istimewanya? Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau qabliyah subuh, atau nama lainnya qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lalu kemudian subuh apa istimewanya? Man shalla subuha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qamal lailu kulluh, maka dia sama menyamai ibadah yang dilakukan semalam suntuk. Beratus-ratus rakaat di tengah malam, berjus-jus ayat Quran yang dibaca, tapi sama pahalanya dengan salat subuh 2 rakaat berjamaah. Waktu duha setelah isyraq masuk syuruk tak boleh kita solat karena waktu diharamkan. Maka lewatkan daripada waktu syuruk 15 sampai 20 menit. Itulah yang disebut dengan waktu duha. Di waktu duha pun Allah bersumpah, wad duha, demi waktu duha, karena di situ ada solat sunnah yang akan melunasi segala hutang sedekah kita daripada setiap persendian-persendian tubuh kita. Lalu kemudian waktu siang, waktu sore, apalagilah di waktu malam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran menggunakan diksi terhadap waktu itu ada 4. Yang pertama disebut dengan ad-dahru.
Dalam surah Al-Insan disebutkan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apa yang disebut dengan ad-dahru? Sesuatu keadaan yang belum dialami oleh manusia tapi dia sudah ada. Contoh, ibu lahir ke dunia ini tanggal 1 Januari 2000, janganlah 2000. Mudah betul ibu-ibu ni. Ibu lahir ke dunia ni 1 Januari tahun 1940. Masuk kira-kira itu tu? 40 lah nak? Atau 80? 40 lah. Lalu kemudian meninggal, tapi jangan ibu yang meninggal. Meninggallah ibu tu tanggal 12 Januari 2015. Lahir ke meninggal ini belum dikatakan waktu ad-dahri. Kenapa? Karena belum sampai ketika waktu itu sudah ada, belum dialaminya. Sebelum dia lahir, dia sudah ada. Ini yang disebut dengan ad-dahri. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Apa itu? Masa apa itu? Masa alam azali. Masa yang sudah ada kita tapi belum kita alami. Itu namanya ad-dahri. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-asri. Apa itu Bang berbahagia? Waktu yang dijalani manusia. Lahir tanggal 1 Januari tahun 40, meninggal 12 Januari tahun 2015. Maka dari lahir sampai meninggal, ini namanya waktu asar. Lalu kemudian yang ketiga, diksi yang digunakan Al-Quran adalah ajal. Ajal waktu juga. Ada di surah Al-A'raf, urutan surah yang ke-7, nomor ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Bagi tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang masa ajal waktu itu, maka tak bisa dimajukan dan tak bisa dimundurkan. Itu namanya masa akhir daripada kehidupan. Lalu kemudian ada yang disebut dengan al-waktu. Jadi waktu itu bahasa Arab diserap kepada bahasa Indonesia. Jangan dikira waktu itu bahasa Indonesia, dia bahasa Arab. Apa itu waktu? Peristiwa atau sesuatu yang dialami oleh manusia yang diperintahkan Allah dia untuk melakukan sesuatu di waktu itu, yang kalau dia tak lakukan di waktu itu, maka tak akan pernah lagi waktu itu kembali kepadanya. Ini disebut dengan al-waktu. Makanya ketika ayat menggunakan perintah solat, itu selalu digunakan bahasa waktu. Dalam surah An-Nisa kita lihat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah ketetapan waktu yang telah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Salat maghrib yang kita kerjakan 3 rakaat tadi, itu waktu namanya. Yang itu tidak akan pernah terulang Bapak Ibu. Kan besok bisa lagi maghrib Pak Ustaz. Besok sudah berbeda tanggalnya, bulannya. Maka waktu maghrib tadi tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Maka apa pesan Nabi tentang waktu ini Bapak berbahagia? Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, Igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah jagalah waktu luangmu sebelum datang masa kesempitanmu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, nikmatani, kata Nabi, ada 2 nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Lalai manusia padahal manusia sering mendapat 2 nikmat itu. Apa? Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan. Banyak manusia ketika sehat lupa beribadah, ketika sakit baru istighfar. Ketika manusia punya waktu senggang, banyak yang dilalaikan, digunakan untuk yang tidak ada manfaat. Ketika datang waktu yang sempit, barulah nak ingin bertaubat kepada Allah. Karena sudah datang waktu yang sempit, Bapak berbahagia, jangankan melangkahkan kaki ke masjid, mengedipkan mata pun kita tak akan mampu Bapak Ibu. Itulah waktu yang paling dikhawatirkan. Kapan? Ketika dia sampai di gorgor. Kalla idza balagatit taraqi, dalam surah Al-Qiyamah. Ketika sampai dia di gorgor, wa qila man raqa, lalu dikatakan kepadanya, man raqa, adakah orang yang bisa menghalau kematianmu? Adakah orang yang bisa menghalau kematianmu? Mana dia? Anakmu yang dokter itu panggil, bisa dia halau kematianmu? Anakmu yang insinyur, anakmu yang hebat itu pandai dia, bisa dia? Tidak bisa Bapak berbahagia. Wa dhanna annahul firaq. Saat itulah dia telah yakin, itulah akhir kehidupannya di atas dunia, itulah akhir kehidupannya di Masjid Al-Firdaus, itulah akhir kehidupannya di Pekanbaru.
wa dhanna annahu al-firaqa wal tafati saqu bisaqa, maka bertaut kedua betisnya hingga kemudian ajal pun datang menjemputnya. Iya kalau kita sudah bertaubat sebelum itu, iya kalau kita sudah mohon ampun sebelum itu, iya kalau kita diizinkan Allah bisa berzikir, terbuka hati terpaut kepada Allah, diizinkan lisan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dimampukan hati kita mengingat Allah. Iya kalau seperti itu. Kalau tidak, maka tak ada pilihan Bapak berbahagia. Kalau nak ingin selamat kita ketika meninggalkan dunia, selamat nanti di akhirat, tak ada pilihan kecuali gunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Jangan berleha-leha, tapi berlarilah sekencang-kencangnya. Penutup kita tausiah malam ini adalah seorang pelari yang tangguh ketika menjelang garis finish, maka dia akan kerahkan segala tenaganya. Walaupun sebenarnya dari awal dia berlari tenaganya sudah mulai habis, tapi ketika melihat garis finish segala daya akan dia upayakan. Tunggang langgang pun akan dia upayakan. Yang penting sampai ke garis finish. Itulah pelari yang tangguh. Apa maksudnya? Saya ingin mengatakan, walaupun fisik sudah tua, walaupun fisik sudah lemah, sebenarnya sudah memiliki kekurangan, tapi semangat harus tetap muda, semangat terus beribadah. Tidak apa-apa Bapak berbahagia, berlarut-larut kita dalam ibadah, tunggang langgang kita mendatangi rumah-rumah Allah. Capek kaki, lama betul berdiri ketika solat berjamaah, dek lama panjang ayat dibaca oleh imam. Sabarkan itu semua. Mudah-mudahan itulah besok yang menggugurkan dosa-dosa kita. Matau ko sebenarnya nak tolok ledo. Tiap hari mengaji, tiap hari ceramah. Lah ada kajian maghrib, ada kajian subuh. Ancak tidur setelah subuh tu. Tapi ibu-ibu tahankan mata tu. Walaupun tak faham kajian yang disampaikan ustaz tu, tak masalah lah. Lah, kau waktulah masuk kau. Maunya 2 jam ceramah ni. Bergurau apa ibu. Ini hanya sekedar kaji mengulang-ulang. Maka mudah-mudahan selamatlah kita di tahun baru Islam ni. Amin. Sehat-sehat Bapak Ibu, diberikan umur yang barokah, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan disampaikan segala hajat maksud dan cita-cita. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan dunia yang sesaat ini dalam keadaan baik, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah, al-jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.